Tunda-tunda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Guru Deso. Baik, sebelum kita bahas soal yang pertama, saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya teman-teman. Semoga puasanya lancar. Amin. Baik, langsung saja di soal yang pertama. Ini kita disajikan gradien garis dengan persamaan 5x dikurangi 4y dikurangi 20 sama dengan 0 adalah titik-titik. Jadi ini kita diminta untuk mencari gradien dari sebuah persamaan. Ya, kalau hanya soal semacam ini sangat mudah ya teman-teman, karena tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Gradien itu adalah M sama dengan min A per B ya, min A per B. Sehingga kita perlu mencari nilai A dan B-nya. Nah, itu A itu apa teman-teman? A itu adalah koefisien dari X. Nah, ini kan koefisien dari X. Berarti A itu adalah 5. Dan B itu adalah koefisien dari Y. Ini adalah Y-nya di sini. Berarti koefisiennya adalah negatif 4. Sehingga kalau A dan B-nya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan berapa? Ya tinggal negatif 5 dikurangi negatif 4. Ini teman-teman, ini dimasukkan. Jadi ini 5, karena ini kan negatif ya, ini negatif, maka negatif 5 dan B nya adalah negatif 4. Ini sama-sama disederhanakan, bisa ketemunya adalah 5 per 4. Sehingga jawabannya adalah apa? Iya betul, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini perhatikan gambar. Gradien garis adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk mencari gradien garis dari gambar ini ya teman-teman. Kalau ada soal semacam ini juga lebih mudah sekali. Karena apa? Kita tinggal mengidentifikasi garisnya ini condongnya kemana, atau ke kanan atau ke kiri toh. Nah, untuk melihat condong itu lihat atasnya ya teman-teman. Dari ujung atas, jangan bawah. Sehingga kalau ini garis lurus ya, ini lurus, condongnya itu kemana? Condongnya itu kan ke sana ya, ke arah sana ya teman-teman ya, condong ke sana. Berarti ini kemana? Ke, iya betul, ini adalah ke kiri. Jadi ini condongnya adalah ke kiri. Sehingga kalau ke kiri gradiennya pasti negatif. Jadi kalau misalkan kita diminta menebak, jangan pilih yang A, ini kan positif, dan jangan yang B juga positif. Karena yang dicari adalah ini, gradien garis ini, karena ke kiri maka pasti ini negatif. Lalu bagaimana teman-teman? Ya kita tinggal menghitung aja vertikal dan horizontalnya. Vertikal itu adalah yang tegak ya teman-teman, tinggal kita hitung berapa kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Nah terus yang horizontal itu berarti mendatar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6. Sehingga gradiennya tinggal kita masukkan ke dalam rumus apa? Ya tadi menggunakan vertikal horizontal. Berarti ini tadi kan condongnya ke kiri, berarti yang negatif. Terus vertikalnya berapa? 4 ya 4. Terus horizontalnya berapa? 6, berarti 6. Sehingga negatif 4 per 6 kalau kita sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 2 per 3. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang C. Sangat mudah ya teman-teman. Baik, berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga ya. Kita masuk soal yang ketiga. Oke, ini soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi soal ketiga ini kita diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4y dikurangi 4y sama dengan min 3x plus 5 adalah titik-titik. Jadi di soal ini kita diminta untuk mencari apa teman-teman? Ya, mencari persamaan garis ya yang tegak lurus. Ini kan tegak lurus. Bentar ya teman-teman, ini tegak lurus, ini melalui ini ya, terhadap ini ya. Oke, langkah pertama gimana ya? Langkah pertamanya
dimulai dari ini teman-teman. Kita cari gradien pertamanya dulu teman-teman, tapi ini kita ubah, ini nanti pindah ke sana, ke sini ya, ke ruas kiri, sehingga hasilnya menjadi apa? Hasilnya ini teman-teman, jadi 4 ya. Ya kita tulis, karena ini adalah negatif 3x pindah ke ruas kiri, hasilnya adalah 3x, ini tetap 4y sama dengan 5, sehingga A nya berapa? Kan untuk mencari gradien tadi kan menggunakan rumus apa? Negatif A per B. A nya berapa? A nya adalah 3, B nya berapa? B nya adalah 4 ya, berarti tinggal negatif 3 per 4. Pembahasannya gimana? Seperti nomor 1 tadi kan begitu ya. Ya ini belum selesai teman-teman, karena ini tegak lurus, perlu kita mencari M2. M2 karena tegak lurus ya, tegak lurus itu tinggal dibalik saja sebenarnya, paling mudah dibalik saja. Kalau ini negatif berarti positif, terus tinggal dibalik 4 per 3, jadi M2 nya adalah 4 per 3. Kalau menggunakan rumus gimana? Ya tinggal menggunakan rumus ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka ketemunya adalah 4 per 3, sama ya teman-teman ya. Sehingga kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa? Iya betul, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya, X1 dan Y1 nya mana? Ini loh teman-teman ya, X1 dan Y1 nya adalah ini. Nah yang depan ini adalah X1, yang belakang adalah Y1, sehingga kita masukkan Y dikurangi, nah ini kan Y1 nya tadi adalah 2 sama dengan M nya kita pakai yang ini, karena kita mencari yang tegak lurus ya, kita pakai ini ya, berarti 4 per 3 X dikurangi X1 ya, atau dikurangi negatif 1, sehingga kita bisa proses ini nanti semua dikalikan dengan 3 ya teman-teman ya, biar nanti tidak pecahan, maka dikalikan 3, sehingga yang ini kalikan 3, ini nanti tinggal 4 saja, sehingga hasilnya apa ya, kita proses tinggal dikalikan saja, 3 kali 3y, 3 kali negatif 2 ya negatif 6, 4 kali x 4x, 4 kali 1 ya 4, terus kita tinggal kelompokkan saja, x nya kita pindah ke ruas kiri, 6 nya itu ke ruas kanan kan begitu teman-teman. Sehingga ya ini kurang, ini harusnya tambah plus 6, sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah iya 4x min 3y dikurangi 10. Ini kan hasilnya 10 ya, ini kan 10 pindah ke ruas kiri, hasilnya negatif 10, sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, saya kira cukup itu dulu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.